Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 12 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kondisi bencana banjir yang menggenangi jalan lintas Palangkaraya Buntok, tepatnya di Desa Teluk Batu, Kecamatan Mantangan, Kabupaten Kapuas, mengakibatkan hambatan bagi pengguna jalan dan rawan terjadi kecelakaan. Kapolres Pemalang Polda Jawa Tengah AKBP Eko Sunario bersama tim Satgas Pangan Polres Pemalang melakukan pengecekan langsung harga dan stok bahan pokok di Pasar Pagi Pemalang pada Senin 10 Maret 2025. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare memimpin langsung pelaksanaan kegiatan razia alat perang untuk menghindari terjadinya aksi saling perang antara kedua masa pendukung pasangan calon gubernur nomor urut 01 dan 02 di seputaran Kota Mulia dan sekitarnya. Kondisi bencana banjir yang menggenangi jalan lintas Palangkaraya Buntok, tepatnya di Desa Teluk Batu, Kecamatan Mantai, Kabupaten Kapuas mengakibatkan hambatan bagi pengguna jalan dan rawan terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, polisi dari Polsek Timpah bergerak cepat untuk melakukan pengecekan sekaligus memastikan pengguna jalan yang melintas terhindar dari kecelakaan. Bribda Paula, personil Humas Polda Kalimantan Tengah akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa Polsek Timpah jajaran Polres Kapuas melaksanakan pengecekan bencana banjir di jalan lintas Palangkaraya Buntok, Desa Teluk Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Meski berada di wilayah Mantangai, namun Polsek Timpah berjarak lebih dekat ke lokasi banjir di jalan lintas Palangkaraya Buntok, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan pengecekan sekaligus membantu para pengguna jalan. Kegiatan pengecekan dilakukan pukul 8 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 8 Maret 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung Wakapolsek Timpah, Ibdat Hirtsen Pratama. Dalam kegiatan pengecekan ini, Wakapolsek Timpah didampingi 3 personel lain, yaitu Aibda Deditri, Bribka Ari Tupak, dan Brigpol Murani. Kapolsek Timpah Ibtu Sugeng Prayetno menyampaikan bahwa ada beberapa sasaran dari kegiatan tersebut. Di antaranya pengecekan titik banjir dengan ketinggian air di kisaran 30 cm hingga 100 cm, di mana arus lalu lintas dari Palangkaraya menuju Buntok atau sebaliknya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 dapat melintas dengan bantuan jasa getek atau ferry kecil. Sasaran lainnya yakni memberikan pengamanan terhadap pengguna jalan demi tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga saat ini petugas masih terus memantau perkembangan banjir di lokasi tersebut, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk langkah penanganan lebih lanjut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Personil Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Pasar Beringharjo, Yogyakarta pada hari Selasa 11 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Personel Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Pasar Beringharjo, Yogyakarta pada hari Selasa 11 Maret 2025.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubdit 1 Inprodak Ditreskrimsus Polda DIY AKBP Cahyo Wicaksono dengan tujuan memastikan ketersediaan, stabilitas harga, keakuratan isi, serta mencegah adanya praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi minyak kita di wilayah DIY. Dalam pengecekan tersebut, personel Satgas Pangan melakukan pendataan terhadap jumlah stok, harga jual, dan memastikan bahwa distribusi minyak kita berjalan lancar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain itu, para pedagang juga diberikan imbauan agar tetap mematuhi aturan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Selain memeriksa stok dan harga, pengecekan kali ini juga difokuskan pada keakuratan volume minyak dalam kemasan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok minyak kita di Pasar Beringharjo masih dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil sesuai HET. Keakuratan volume minyak juga sudah sesuai dengan ketentuan, namun Satgas Pangan tetap akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kondisi ini tetap terjaga. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan minyak goreng dan bahan pokok penting lainnya dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang merata di wilayah DIY. Kapolres Pemalang Polda Jawa Tengah AKBP Eko Sunario bersama tim Satgas Pangan Polres Pemalang melakukan pengecekan langsung harga dan stok bahan pokok di Pasar Pagi Pemalang pada Senin 10 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga yang tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Stok bahan pokok di Pasar Pagi Pemalang ini masih cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, terutama menjelang Lebaran. Kapolres Pemalang mengecek harga-harga bahan stok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, susu, garam, jagung, bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan daging sapi. Kapolres Pemalang mengatakan bahwa harga-harga tersebut masih stabil dan belum ditemukan lonjakan yang signifikan. Kapolres Pemalang juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau pasokan bahan pokok untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga masyarakat tenang dalam berbelanja kebutuhan pokok menjelang Lebaran tahun 2025 ini. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Personel Polres Purwakarta Polda Jawa Barat mendapatkan apresiasi berupa kenaikan pangkat sebelum memasuki masa pensiun dan mereka dinilai mengabdi tanpa cacat pelanggaran selama bertugas. Ada 2 personel Polres Purwakarta yang mendapatkan kenaikan pangkat menjelang pensiun dari AKP ke Kompol, yaitu Kapolsek Cibatu AKP Ferry Kurniawan dan Kanit Lantas Polsek Jatiluhur AKP Asep Jailani. Upacara kenaikan pangkat pengabdian dipimpin langsung Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah di Aula Presisi Polres Purwakarta pada Senin 10 Maret 2025. Kapolres Purwakarta mengatakan bahwa kenaikan pangkat pengabdian pada dasarnya adalah wujud penghargaan atas prestasi kerja, dedikasi, dan jerih payah yang telah dilakukan selama bertugas. Selain itu, penghargaan diberikan kepada personel berprestasi dalam penggalangan tokoh masyarakat pada Pileg, Pilpres, dan Pemilu Kada 2024, kemudian pengungkapan kasus viral, serta prestasi di ajang nasional. Salah satunya adalah Bribda Lutfi Sandi Pramuditya yang meraih juara 1 komite perorangan di bawah 75 kg di kejuaraan nasional Karate Inkanas. Piala Kapolri 2024 di Malang, Kapolres Purwakarta mengatakan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bukti dari dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan sepanjang masa dinasnya. Kapolres Purwakarta berharap semoga penghargaan ini menjadi berkah dan amanah bagi beliau serta menjadi kebanggaan bagi keluarga. Polres Wonosobo berhasil mengamankan seorang pria mabuk bersenjata tajam di sekitar Jalan Maijen Bambang Sugeng Wonosobo. Pria ini membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Tim
patroli gabungan Polres Wonosobo mengamankan seorang pria mabuk bersenjata tajam. Lokasinya di kawasan Jalan Maijen Bambang Sugeng, Wonosobo. Pria ini membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar karena mengacung-acungkan senjata tajamnya. Pria yang berhasil diamankan ini adalah C. Ia adalah pemilik warung makan Marpaung 99 yang lokasinya tak jauh dari Puskesmas 1 Sidojoyo. Kejadian berawal pada Sabtu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tim patroli Polres Wonosobo yang berada di alun-alun dapat laporan dari pengendara bahwa ada pria mencurigakan membawa senjata tajam yang tak lain adalah C. Ada seorang laki-laki dalam keadaan mabuk dan ngamuk di tengah jalan sambil mengacung-acungkan sebilah golok. Dan hari ini juga ada kerugian material karena ada pengguna jalan yang lewat sudah sempat dibacok mobilnya. Petugas segera menuju lokasi dan mendapati pria itu memegang sajam di depan warung. Saat didekati, pelaku malah mengacungkan senjata dan menolak untuk menyerah. Petugas yang berupaya melumpuhkan pelaku mendapat bantuan tambahan dari rekan anggota kepolisian. Namun tak disangka, seorang pengendara sepeda motor tanpa identitas menabrak pelaku dari belakang. Situasi ini membuat pelaku terjatuh dan berusaha melarikan diri ke arah warung miliknya. Setelah upaya pengejaran, petugas berhasil mengamankan pelaku. Dari tangannya, polisi mengamankan sebilah parang dengan panjang 45 cm bergagang kayu. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Atas kejadian ini, kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan segera jika menemukan tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Tarakan melalui tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan 2 tersangka terkait peredaran narkotika jenis sabu di Kota Tarakan. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Jalan Perumnas Gang Pepaya, RT 04 Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur, yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba pada Senin 10 Maret. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kepala Satuan Reserse Narkoba AKP Yudit Dwi Prasetyo mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Tim Opsnal Satres Narkoba melakukan penyelidikan pada Jumat 7 Maret 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan sekitar pukul 22.15 WITA, petugas mencurigai sebuah rumah dan mengamankan seorang pria berinisial AY. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 klip bekas pembungkus sabu, 2 serokan dan 1 unit ponsel merek Samsung berwarna biru. Saat memeriksa ponsel milik AY, petugas menemukan komunikasi melalui WhatsApp dengan seorang pria berinisial CW. Berdasarkan temuan tersebut, sekitar pukul 6 WITA, tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan CW di Jalan Binalatung RT 12 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Penggeledahan kembali dilakukan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 bungkus narkotika jenis sabu yang diakui sebagai milik CW. Dari hasil interogasi, CW mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari AY. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Tarakan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Tarakan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi guna menjaga keamanan lingkungan dari bahaya narkotika. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.